Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Hana Meliana Boris Limrik. Nah, saat ini saya akan melanjutkan cerita yang telah saya baca di buku yang berjudul The Art of Stoicism. Nah, teman-teman, pada tahap pertama video sebelumnya, kita telah membaca bahwa Stoicism ini adalah kemampuan kita untuk bertahan dalam menghadapi rasa sakit atau kesulitan tanpa rasa mengeluh. Lalu kita sudah membahas juga mengenai seseorang atau diri kita sendiri yang memiliki harapan tinggi yang mungkin itu dapat merusak ekspektasi kita sendiri. Nah, teman-teman, saat ini saya akan melanjutkan cerita bacaan dari buku yang telah saya baca pada tahap atau video sebelumnya yang berjudul The Art of Stoicism. Nah, teman-teman, di judul selanjutnya di sini ada tertulis jadilah seperti alam. Nah, ini juga ada kata-kata motivasi, teman-teman. Di sini dikatakan jadilah seperti alam yang mengikuti aturan-aturan yang bijaksana dan harmonis. Hidup dalam keserasian dengan alam akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang mendalam. Lalu juga ada hidupmu akan serasi dengan alam jika kamu hidup sesuai dengan sifat dasarmu sendiri, mengikuti jalan alamiah kehidupan dan tidak melawan arus aliran yang tak terelakkan. Nah, kaum Stoikism mengajarkan bahwa hidup harusnya serasi dengan alam. Nah, konsep ini mencakup hubungan antara manusia dengan lingkungan. Nah, teman-teman, ketika kita hidup dengan bijaksana, kita pasti akan melakukan sesuatu dengan baik karena kita mampu menggunakan akal dan rasio sebaik-baiknya. Nah, adapun menurut Stoikisme, orang yang hidup serasi dengan alam adalah manusia yang hidup dan berperilaku sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk yang berpikir. Nah, teman-teman, adapun menurut Marcus Aurelius yang mengatakan bahwa bersikaplah seperti alam semesta yang mengikuti aturan-aturan atau hukumnya dengan ketegasan yang tidak pernah bertentangan. Dan terimalah apa yang telah atau sudah datang kepadamu dengan setulus hati dan biarkan hal-hal di luar kendalimu berjalan sesuai dengan kehendak alam. Nah, teman-teman, mungkin banyak sekali yang mengalami sebuah kejadian atau kebetulan yang ada di hidup kalian. Nah, mungkin itu hari ini terjadi ada kaitannya dengan kita di saat masa depan nanti. Nah, di sini dikatakan yang kita jalani akan menjadi masa lalu di masa depan. Jadi, keterkaitan dan interaksi kita hari ini dengan apapun yang ada dalam alam semesta pasti akan menjadi alasan terjadinya peristiwa di masa depan. Maybe things change, people change, love change, friend change, and maybe everyone change, and it is not strength, but that's the word say. Nah, di sini dikatakan banyak sekali yang berubah dalam hidup kita, termasuk diri kita sendiri atau orang lain seperti teman, kekasih, cinta, mungkin juga dalam keluarga. Setiap orang mengalami yang ada namanya perubahan. Baik, teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke bagian selanjutnya yang judul jangan biarkan orang lain merusak kedamaianmu. Nah, di sini ada kata-kata motivasi, ialah jangan biarkan perilaku orang lain mengganggu kedamaian batinmu. Kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain terhadap kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Lalu, hidup dengan bijaksana dan tetap teguh di tengah-tengah orang yang menyebalkan adalah tanda kekuatan mental. Jangan biarkan mereka merusak kedamaianmu dan mengaruhi perilakumu. Nah, teman-teman, banyak sekali orang-orang yang menyebalkan yang ada di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan kita tidak bisa mengendalikan mereka. Pastinya kita akan merasa kesal atau ketidaknyamanan karena orang-orang yang membuat kita marah atau orang-orang yang menyebalkan. Nah, teman-teman, filosofi Stoikisme juga mengajarkan cara untuk mengendalikan atau mengajarkan cara hidup kita
agar kita boleh menjadi seorang yang lebih tenang lagi di tengah keberadaan orang-orang yang menyebalkan di hidup kita. Di sini diajarkan bahwa banyak sekali orang-orang yang akan hadir di hidup kita, orang-orang yang menyebalkan, yang membuat kita kesal, tetapi hanya satu penting yang boleh kita ingat, ialah kita tidak harus meresponnya dengan membalas kejahatan yang telah mereka perbuat. Kita harus bisa lebih tenang, lebih diam dalam menghadapi orang-orang seperti mereka. Nah, teman-teman, ada nih prinsip stoik dalam menghadapi orang-orang yang sulit. Nah, mungkin kita sering ya melihat atau jumpa dengan orang-orang yang menyebalkan di hidup kita. Mungkin dari dunia nyata atau dunia maya seperti melalui media sosial. Kita sering sekali melihat konflik-konflik di dunia nyata ini. Dalam prinsip stoikisme, ada 3 cara untuk menghadapi orang-orang sulit. Nah, yang pertama yaitu berusahalah untuk tidak memperdulikan mereka yang mungkin mengganggu kehidupan kita atau merusak mood kita, yang akan membuat hari-hari kita menjadi lebih menyebalkan. Karena itu akan membuat diri kita lebih lelah, menghabiskan energi oleh karena kita melawan mereka yang membuat hari-hari kita menjadi tidak baik. Lalu yang kedua ada menyadari bahwa mereka tidak dapat dihindari. Nah, pasti ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, kita sadar bahwa mereka tuh tidak bisa kita hindari. Maka dari itu, kita berusaha untuk tidak memperdulikan mereka. Maka dari itu, ketika kita menghadapi orang-orang yang menyebalkan, marilah kita coba untuk menenangkan diri, berpikir jernih dan tenang, agar kita boleh dapat mengendalikan pikiran kita. Nah, intinya teman-teman, janganlah biarkan orang lain mengendalikan atau mempengaruhi hidup kita yang seharusnya baik-baik saja. Kita juga tidak memiliki hubungan dengan masalah mereka. Jadi, kita tidak perlu bersusah payah terhubung dengan sikap mereka yang mungkin menyebalkan. Mari kita lihat atau melihat lebih luas lagi. Masih ada kok orang-orang yang bisa menjadi teman atau rekan yang lebih menyenangkan. Masih ada pekerjaan yang harus kita selesaikan atau pendidikan yang harus kita selesaikan, dan jangan biarkan satu orang membuat semuanya menjadi tidak menyenangkan. Baik, kita masuk di halaman selanjutnya yang berjudul Jangan Melarikan Diri dari Kesulitan. Nah, kata-kata motivasinya, hidup yang bermakna tidak terlepas dari kesulitan. Jika kita mampu menghadapinya dengan bijaksana, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tegar. Kita sering terjebak dalam paradoks. Nah, ketika kita diberikan kehidupan yang biasa-biasa saja, terkadang kita merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Namun, saat kita dihadapkan oleh tantangan dalam kesulitan, kita pasti cenderung akan merasa panik dan berharap semuanya dapat kembali normal seperti sebelumnya. Namun, kita perlu menyadari bahwa tantangan dan kesulitan adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan ini. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan bisa melibatkan pekerjaan, karir, pendidikan, atau apapun itu. Nah, dan setiap kali kita berhasil dalam menghadapi suatu kesulitan, itu berarti kita telah mengalami pertumbuhan atau perubahan dalam diri kita. Oleh karena itu, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dengan kemampuan baru untuk menghadapi masalah. Baik teman-teman, saya akan masuk ke cerita selanjutnya yang berjudul Jangan Sia-siakan Hidupmu. Nah, kata-kata motivasinya ialah hidup adalah hadiah berharga yang tidak boleh disia-siakan. Maka, gunakanlah waktu kita dengan bijaksana
untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan memiliki arti. Nah, di sini filosofi Stoikisme mengajarkan tentang hidup dengan bijaksana, termasuk menghargai waktu dan tidak menyia-nyiakannya. Nah, mungkin ada orang yang berpikir bahwa hal ini sulit dilakukan di era modern seperti sekarang ini. Padahal, semuanya tergantung pada prioritas kita. Apa yang kita anggap penting, itulah yang akan mendapatkan sebagian besar dari waktu kita. Nah, teman-teman, marilah kita fokuskan diri kita, kembangkan pikiran kita, fokus pada pengembangan diri, dan jangan lupa untuk mengambil keputusan yang benar untuk kita di kemudian hari. Nah, teman-teman, dari sekian cerita yang telah saya bacakan, saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai buku The Art of Stoicism. Nah, mengajarkan kita untuk menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan ini membantu menjaga ketenangan batin, fokus pada hal-hal penting, dan merasa bahagia di tengah kesibukan. Buku ini juga mengajarkan kita tentang bagaimana kita dapat mengendalikan ketenangan kita agar kita boleh mengambil sebuah keputusan yang tidak akan membuat kita nyesal di kemudian hari. Dan juga, jadilah kita menjadi seseorang yang lebih mudah dalam mengendalikan emosi kita agar apa yang kita katakan atau keluarkan dari mulut kita tidak menjadi dendam di hati orang lain. Baiklah teman-teman, sekian cerita dan kesimpulan yang telah saya katakan pada hari ini atau sampaikan pada hari ini. Silakan teman-teman yang ingin membaca atau lebih tahu apa semua isi dari buku yang berjudul The Art of Stoicism. Sekian video yang telah saya sampaikan. Terima kasih.